Nah ini ada si Muktamir bilang, surat Paulus itu, iya, surat Paulus. Makanya lu kan benci sama Rasul Paulus. Kenapa ngambil kata apologia? Itu Baik, Rasul ulang Paulus lagi, yang kan? bikin. Halo, Beku Same. Ya, selamat malam, host. Shalom. Ya, salam Pak Beku Samil Lungu. Melungu. Samil Lungu, ya, susah. Ya. Oke, silakan Pak Beku. Aku panggilnya Pak Beku Jangan ya. pikirkan yang susahnya itu. Pokoknya bisa baca sedikit. Iya. Mau Silakan. nanya, host. Boleh. Ini temanya apa itu apologet, kan? Jadi Ya. tadi barusan saya dengar bahwa penjelasan host itu dalam Alkitab ada penjelasan tentang itu, tentang apa itu tadi, host? Apa tentang iman ya? Iya. Pengertian daripada apologet itu tercatat atau ada di dalam Alkitab ya, ayatnya gitu. Ya, ada Pak. Itu di 1 Petrus 3 ayat 15. Hendaklah kalian siap sedia memberi orang yang bertanya mengenai iman kalian gitu. Oh, begitu. Iya. Tuh dikatakan itu apologet itu ada di 1 Petrus 3 ayat 15 itu, siap sedia segala waktu memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari iman kamu gitu. Untuk iman Kristen kita ya. Dari imannya Kristen gitu. Ya, baik, ini saya perhatikan sudah jelas kalau begitu tentang apologetika dari kita. Jadi kayaknya di RT 6 itu ada juga apologetnya. Oh tidak, apologet itu Dari mana dia ini? dalam bahasa Yunani, dari bahasa Yunani Iya. itu. Tapi dia kan nolong Apologia. Dalam iman mereka tidak ada narasi apologet gitu. Mereka itu disuruhnya dakwah, kalau enggak debat. Iya. Tapi orang Kristen itu memberi pertanggungjawaban iman akan apa yang kita imani. Berarti bicara tentang Kristus gitu. Iya, benar. Dan maksud saya di sini menyatakan itu bahwa itu ada di RT 6 itu mereka lagi dan lagi menyolong lagi ya. Iya. Tentang pedoman-pedoman rujukan-rujukan dari Alkitab ya. Karena ada kata di situ juga, saya lihat itu ada apologet RT 6 katanya. Mereka bukan Melawan apologet. versi daripada apologet Kristen. Bukan. Apologet. Karena gini nih ayatnya jelas banget. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban atas apa yang kamu imani gitu. Dan haruslah dengan lemah lembut. Jadi ini dikatakan kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Berarti ini bicara pertanggungjawaban iman kamu terhadap Kristus. Gitu loh. Karena Kristus yang kamu imani tadi, Kristus yang kamu harapkan tadi. Gitu. Jadi apologet itu hanya untuk orang Kristen. Iya. Nah, ini ada si Muktamir bilang, surat Paulus itu, iya, surat Paulus. Makanya lu kan benci sama Rasul Paulus. Kenapa ngambil kata apologia? Itu Baik, Rasul Paulus lagi, yang kan? bikin. Gitu loh. Tukang nyolong itu, apa yang dari kita ini mereka colong, lalu mereka ubah namanya. Kadang begitu, kebanyakan. Iya. Mereka ubah namanya dalam bahasa mereka. Bahkan bukan diubah namanya sih, gitu. Ya udah nggak apa-apa Pak. Maksud saya gini, ini kan Yesus dalam kita mereka jadikan sebagai Isa dalam bahasa mereka, kan begitu cara mereka Bukan. mentaati atau menyamarkan. Isa dengan Yesus juga berbeda. Iya sih, sebenarnya berbeda secara apa, tapi pandangan mereka dari sana yang sebelumnya itu mereka menyamarkan. Iya, iya, merekanya menyamakan. Begitu pendustanya mereka. Ya. Ada lagi yang mau ditanya Pak? Ada host, saya hanya memberi saran dan masukan ini. Boleh. Tentang dalam bidat-bidat
yang melenceng dari Tritunggal. Saya pikir itu host, manakala itu ada perdebatan di tengah-tengah ajaran Kristen yang menyimpang. Kita tahu itu benar-benar menyimpang memang, tapi demi kita pandang juga keker daripada moral yang sudah tertanam di RT 6, itu hendaknya jangan menjadi pertengkaran, itu biarkan itu sesat. Yang penting dia jangan bermoral teroris. Itu intinya pada saya. Kira-kira begitu maksudnya. Ya, baik. Siapa Itu sih? aja host. Ya, Tuhan memberkati. Sama-sama host. Terima kasih, shalom. Salam. Gitu ya teman-teman. Kuduskanlah, bersihkanlah. Kudus itu bukan bersihkan, cok. Ada yang bertanya, kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Maksudnya gimana? Memang Kristus berdosa? Bukan. Jadi kudus itu khusus, ngerti nggak? Kudus itu bukan bersihkanlah. Kamu makna kudus saja nggak ngerti. Kudus itu hanya satu-satunya gitu loh, khusus. Itu khusus. Makanya dikatakan kuduskanlah. Itu berarti kamu khususkan dia kudus di dalam dirimu. Makanya orang itu nggak boleh berdosa. Gitu. Halo Cina. Halo Kak. Ya, silakan Cina. Ya, selamat malam Kak, shalom. Salam. Aku ini Kak Karesteng, HKBP Kak. Mau nanya sih Kak, Boleh. kan ini juga yang masih misinformasi juga kan di aku. Kan bahwasanya kan kalau Kristen itu kan percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub ya Kak. Pada saat itu kan Abraham memiliki istri Sarah ya Kak. Dan pada saat itu waktu Sarah di usia senja, dia belum juga dikaruniakan anak. Lalu Sarah menyarankan kepada Abraham untuk memperanakan gundiknya yang memperistrikan ya. Maaf aku bodoh. Ini mau nanya yang satu hal ini aja sih. Memperistrikan si Hagar. Nah, Hagar itu kan memiliki anak Ismail. Bahwasanya orang-orang Muslim itu kan mengklaim bahwasanya Muhammad itu keturunan Ismail. Tolong dulu Kak jelaskan, benar gak itu? Yang harusnya kamu tanya ke mereka. Bisakah klaim itu mereka buktikan dengan menunjukkan silsilahnya kan sampai ke Ismail? Nah itu. Iya sih, soalnya mereka jawab selalu mereka. Kalau mereka mengklaim itu, mereka membuktikan. Contoh gitu, ada orang maling gitu kan, maling. Terus kamu bilang, dia maling. Yang membuktikan dia maling tentu yang mengatakan, yang menunjuk maling itu kan, bukan malingnya yang membuktikan kan, betul nggak? Betul Kak. Nah, sama seperti ketika mereka mengklaim bahwa itu si M adalah keturunan Ismail, ya suruh mereka membuktikan klaimnya itu, tuduhannya itu, gitu. Jadi itu bukan bagian dari kita. Ya kalau mereka mengaku, namanya orang ngaku-ngaku ya bisa aja bang, boleh-boleh aja. Tapi apakah itu benar kan tidak? Contoh Bang Cinge punya rumah, punya surat tanah? Punya. Oke, itu punya saya bang. Nggak mungkin lah. Kan Nah ya udah, berarti abang membuktikan, ini surat tanah saya, ini namanya. Saya yang mengklaim tidak bisa membuktikan, berarti saya apa? Cuma ngomong kosong kan gitu. Betul sih, tapi selalu kayak aku juga pernah kan berdiskusi juga sama temanku kan. Bahwasanya dia selalu berdasarkan pada dalil yang ada di di kitab tambahan mereka itu apa kan namanya Kak? Nggak tahu, emang punya kitab tambahan turunnya, emang Tuhan hadis. Oh, menurut hadis kata mereka. Makanya aku bingung kan, kalau di Alkitab itu kan setiap tokoh-tokoh yang ada di Alkitab itu dijelaskan kan untuk masalah silsilahnya, dan tiba-tiba muncullah klaim bahwasanya Muhammad itu keturunan dari Ismail, karena Ismail kalau dalam kitab mereka itu bersama Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah. Itu gimana gitu? ya itu biarin aja, karena mereka
mau bagaimanapun mengklaim A, B, C, D itu hak mereka. Tapi apakah itu tadi bisa dibuktikan? Kan tidak gitu. Klaim itu nggak masalah Pak, kayak yang tadi saya bilang. Saya bilang rumahmu itu rumah saya. Tapi itu hanya kata-kata saya aja. Faktanya Iya. itu rumah Bapak kan? Gitu. Nggak masalah itu Pak. Biarkan orang Oke, lain mau Bapak. berspekulasi seperti apa. Itu aja sih ku tanya, karena pun pernah naik di orang Islam punya komal, dijawab pun tidak tahu dia. Nah itu tadi ya, Pak. Kak. Ya itu tadi ya pesan dari teman yang di bawah ya, ingat uang palsu datangnya belakangan. Iya, betul. Tidak mungkin paling duluan gitu. Iya Kak, ya udah Kak. Terima kasih ya Kak atas pencerahannya. Shalom Kak. Aku turun Salam Kak. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Kak. Halo. Halo, Ya silakan Pak Arga mau bertanya apa? boleh bertanya ya? Ya silakan. Jadi kalaulah saya boleh bertanya, ini kan saya Kristen penganut Trinitas, nah, Trinitas lah kita bilang Tritunggal. Saya baru mempelajari sedikit tapi agak meragukan. Bagaimana pendapat kakak mengenai antara Katolik dengan Ortodoks itu? Di mana konsep yang mendasari perbedaannya? Perbedaan. Maksudnya gimana tuh? Antara Katolik dan Ortodoks. Saya penganut Tritunggal, lari ke Ortodoks. Tolong yang sinkron dulu Pak. Artinya kan gini, ada yang mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah mengenai 3 kepribadian. Yang satu mengatakan Tritunggal itu bukan berbicara 3 kepribadian, melainkan mengenai 3 pernyataan Allah. Hah? Pernyataan? Ini dari mana lagi nih narasi 3 pernyataan? Artinya 3 konsep Allah itu sendiri, 3 konsep Allah yang dikenal dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu sisi mengatakan pribadi Allah, pribadi Roh Kudus, dan pribadi Anak. Kan begitu. Alkitab ada mengatakan itu? Tidak ada, kalau Tritunggal nggak ada. Enggak, yang pribadi-pribadi tadi ada. Nggak ada memang. Lah terus? Nah kan kalau kita berdiskusi, kan saya kan berbicara harus belajar dari Katolik, karena kalau Protestan sendiri kan lahir keluar dari Katolik, makanya yang mengenai Trinitas saya rasa antara Ortodoks dan Katolik yang harus kita sepaham, yang mana yang benar. Loh, Kalau Katolik kan jelas mengatakan pribadi. Gini Pak, katanya Protestan lahir dari Katolik. Berarti Protestan sama dengan Katolik dong? Nah kan saya sendiri dari Gimana? Bukan Berarti begitu, doktrinnya dari Katolik dong? Terus apa yang mau? emang Ortodoks nggak dari Katolik? Sejak kapan Ortodok dari Katolik? Nah itu pertanyaan bagaimana sejarahnya, kan begitu. Loh, Anda nanya apa dari Tritunggal? Nanya tiba-tiba ke sejarah. Konsisten dong dalam bertanya, on point. Ya, karena saya lihat ada perbedaan Trinitas Bedanya? Ortodoks dengan Katolik itu sendiri. Oke, Anda melihat perbedaannya seperti apa? Ortodoks Kalau- seperti apa? Katolik seperti apa? Kalau di Ortodoks kan nggak ada menyebut pribadi. Lalu apa yang dikatakan Lalu? kalau nggak nyebut pribadi apa? Ya tapi bukan pribadi. Emang Ortodoks apa? menyebut pribadi? Ya apa yang disebutkan Ortodoks ini apa? Itu yang saya tanya. Yang jelas bukan pribadi. Iya apa? Ya bukan pribadi apa? Keong, kelinci, ya apa? Jelasin dong. Anda mengatakan ada perbedaan, ya dijelasin perbedaannya. Apa? Artinya kan tadi saya menanya ada keabu-abuan. Saya sebenarnya hanya meyakinkan. Oke, saya ralat bukan bertanya. Meyakinkan sebenarnya pribadi atau tidak pribadi. Kata Anda tadi melihat perbedaan. Kalau Anda sudah melihat perbedaan, berarti Anda tahu yang A, tahu yang B. Makanya Anda Yang jelas- katakan berbeda. Nah, terangkan dulu dari Katolik tadi seperti itu, dari Ortodoks seperti apa? Kan dari awal saya udah bilang, saya kan tadi abu-abu Saya pertanyaannya. nggak ada kamu bilang abu-abu. Kamu Abu-abu. katanya penganut Trinitas. Ya. Anda jangan nggak nginget perkataan Anda. Iya, saya sebut Oke. Trinitas. Kalau Anda penganut Trinitas, Trinitas itu apa yang kamu tahu?
Yang selama ini diajarkan ke saya itu pribadi. Ya kan, makanya benar saya bilang Protestan dari Katolik, lahir dari Katolik. Maka doktrin Protestan adalah doktrin Katolik. Selesai kan? Berarti di luar dari, berarti ortodoks bukan pribadi kan? Apa di luar ortodoks? Apanya? Ortodoks bukan pribadi sebutannya kan? Apa ortodoks bukan pribadi? Ortodoks itu sifat gereja. Ortodoks itu gereja. Apa? Nah, gimana sih, masa nggak ngerti pertanyaan saya? Bukan nggak ngerti, kamu aja ngomong nggak ngerti kamu. Apa ngomong apa? Saya kan yang membedakan, mencoba Nah, untuk membedakan. kalau kamu membedakan, berarti kamu sudah melihat bedanya dong. Nih, kayak Iya. gini. Ini satu begini, satu begini. Berarti kamu sudah tahu ini bentuknya seperti apa, ini bentuknya seperti apa, makanya kamu bilang ini berbeda. Berarti kamu Bukan benar. udah tadi menjelaskan Katolik. Nah, Ortodoks gimana? Karena kamu sudah melihat perbedaan. Ya seperti apa perbedaannya? Kamu pernah belajar bahasa Indonesia kan? Sebutkan perbedaan peredaran darah cacing dengan peredaran darah katak. Berarti kamu menjelaskan cacing dengan katak, maka kelihatan bedanya. Silakan jelaskan doktrin Tritunggal dari Ortodoks yang kamu bilang beda dengan Katolik. Masa ini bahasa Indonesia aja kamu nggak ngerti? Ya, sebenarnya kan hostnya ini udah tahu sebenarnya, tapi pura kita menyebut lagi, artinya gini, apakah Pertahankan argumentasimu. Kamu jangan nyari kesalahan orang. Kamu bernarasi, kamu tapi tidak bisa bertanggungjawabkan narasimu itu. Budaya kan bertanggung jawab atas sesumbar mulutmu tadi. Saya kan nggak bicara apa-apa. Biar lebih to the point. Apakah kalau dari gereja Ortodoks menjelaskan Tritunggal itu adalah 3 kepribadian? Bukan. Nah itu. Bukan itu Itu yang aja diajarkan pertanyaannya. Rasul. Bukan 3 kepribadian kan? Bukan itu yang diajarkan Rasul. Yang diajarkan gimana? Yang diajarkan Rasul seperti di dalam Ibrani 1 ayat 3. Hipostasis, wujud, keberadaan. Nah, jadi keberadaan Firman dan Sang Roh Kudus satu di dalam Bapa. Itulah Tritunggal. Ya itu tuh poinnya tadi, saya akan mencoba, karena saya kan abu-abu tadi saya bilang. Kamu tidak mungkin membedakan kalau kamu tidak tahu yang satu dengan yang lain. Nah saya tanya, berarti bukan mengatakan 3 pribadi. Makanya saran saya begini Pak, seandainya kamu tidak mengerti sesuatu, tidak usah terlalu banyak bernarasi, langsung aja. Bertanya, saya kan bertanya, bukan bernarasi, bertanya. Oke, Anda tidak ingat narasi Anda tadi dengan mengatakan, saya penganut Tritunggal, saya melihat ada perbedaan di Ortodoks dan di Katolik. Itu bukan narasi namanya. Narasi Anda, itu bukan pertanyaan. Sampai Pada sini akhirnya paham? kan beda. Sampai sini paham bahasa Indonesia? Pada akhirnya kan beda. Saya tidak tanya pada akhirnya. Makanya saya bilang kalau kamu mau bertanya, bertanyalah dengan nada tidak tahu, bukan bernarasi yang tidak bisa kamu pertanggungjawabkan. Makanya saya selalu katakan ya di room saya, kalian kalau mau bertanya, tidak usah menjelaskan sesuatu yang kalian tidak pahami. Itu maksudnya. Kalau mengenai belajar bahasa Indonesia, Kita banyak semua pertanyaan. belajar bahasa Indonesia. Ya, dari segi cara bertanya juga ada sifatnya meyakinkan, ada yang sifatnya mengenai silang. Jadi kita Bagaimana bernarasi. mungkin sifat bertanya meyakinkan? Pertanyaan Loh, dengan meyakinkan dua Udah hal banyak yang ujian berbeda. sekarang gitu pertanyaannya. Nggak nyambung. Saya tanya Anda, meyakinkan itu apa definisinya? Bertanya itu apa definisinya? Jangan terdiam. Persekian detik Anda terdiam, artinya Anda blank. Tidak tahu apa-apa. Paham? Oke. Jadi berarti Oke, ada lagi yang mau kamu tanyakan? Jangan enggak, saya hanya poin itu menyimpulkan. aja tadi. Saya kan hanya bingungnya tadi di satu Terima sisi. kasih. Kalau kamu sudah dapat jawaban, tidak usah menyimpulkan dengan versi dan narasimu, karena nanti jadinya salah. Ngerti ya? Kita ini orang Indonesia tapi tidak tahu menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Itu yang saya miris. Tolong ditingkatkan lagi bahasa Indonesianya.
gitu ya.